سيدنا محمد سيدنا أحمد سيدنا أحيد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد, alhamdulillah, ikhwah fillah, semua saudara-saudariku yang hadir, salah satu nikmat Allah kepada kita adalah dijadikan qalbu kita yang hina ini menjadi tempat ditanamnya bibit-bibit rahasia, biji-biji rahasia. Padahal qalbu kita nggak pantas untuk menjadi tempat rahasia. Maka inilah salah satu ni'aman ya, batinah, nikmat yang batin yang tidak tampak. Mungkin secara kehidupan zahir kita ya begini-gini aja, tapi insyaallah ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, ya Allah tunjuk aku jalan yang mustaqim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat. Ternyata di surah Al-Fatihah tidak dibahas tentang nikmat duit, nikmat rumah, bukan, nikmat popularitas, bukan, tapi nikmat di situ an'amta alaihim, siapa mereka yang tidak dimurkai dan tidak sesat ya. Dan kita dalam kitab Risalah Tauhid kita membaca Risalah Tauhid Al-Imam Arsalan Dimashqi yang menjadi inspirasi nama dari anak Buya Asfi, Ahmad Arsalan ya. Itu namanya. Beliau mengatakan, jika engkau menggunakan akalmu, dhalalta, kau sesat. Jadi jangan senang dulu pakai akal-akal sehat, akal hebat, apa. Gak cukup. Gak cukup. Orang pinter banyak, tapi orang berhati sedikit. Ya, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah hidupkan hati kita dengan mazari'ul asrar min rabbal alamin. Dalam kitab Al-Inbah, yang ini request Buya Asfi, ini kalau kitab ini ikutin request dia aja nih. Ya, karena memang kitab ini mesti dibaca sesuai dengan ahwal rohani kita ya. Sebelumnya kita kirimkan surah Al-Fatihah umul kitab kepada ruhi Sayyidina Muhammad SAW, wa ruhi Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali babil ilmi, wa Sayyidina Balya bin Mukan Khadir alaihi salam, wa Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani Sultan Al-Awliya Abdul Qadir Jilani, wal Ghawthi Al-Imam Abil Hasan Shadili, wa Sultan Al-Dhakirin Sayyidina Muhammad Bahauddin Shah Naqshbandi, wa kutubi ahli al-irfan Sayyidi Syekh Muhammad Al-Karim Sammani, wa Khalifatul Awliya Ashabu Salawatil Fatih Sayyidina Syekh Ahmad Tijani Qaddasallahu sirrahu, wa Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi wa Amar Rifai wa ghairuhum min awliya salihin, wa khususan al-muallif hadha kitab Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatiha. Bismillah. Ya Rabbi. Kita mulai dari halaman 36, kitab Al-Inbah ala Tariqillah, peringatan, warning atau tunjuk, bisa jadi begitu, petunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, dengan sanad kita kepada beliau berkata, al-qulubu mazari'ul asrari. Qalbu itu mazari', jamak dari mazra'ah, adalah ladang atau kebun asrar.
ladang-ladang rahasia. Asrar, rahasia. Rahasia ditaruh di luar apa di dalam? Di dalam. Kalau di akal terceritakan, tapi kalau di kolbu pasti tersimpan. Jadi kalau sudah dapat diceritakan, dia bukan asrar lagi. Kalau dia masih tersimpan dalam kolbu, hanya dapat diakses dengan zauq rasa, maka dia disebut sir. Kalau sudah diterjemahkan oleh akal, disebut dengan mafahim, pemahaman. Ya. Jadi al-qulub mazari'ul asrar. Kolbu itu mazra'at asrar. Kalau dia ladang kebun, pasti ada yang nanam. Siapa yang menanam? Zahirnya guru, hakikatnya Rasulullah SAW. Yang menumbuhkan Allah. Maka walaupun ladang ini tadinya mawat, ya, walaupun dia tanah mati tandus, kalau Allah berkehendak dihujani ma'rifatullah, maka tangis itulah yang disebut tangis taubat, tangis rindu, tangis cinta, tangis harap, tangis takut, tangis syukur. Itu yang akan membuat tanahnya kolbu, hamparan kolbu menjadi lembut. Maka sungguh rugilah orang-orang yang hatinya jarang sekali menangis. Ya. Dan saya pernah mengambil hadis musalsal, nyampe di musalsal bil buka nggak bisa nangis dia. Ya, itu. Padahal baru habis ditinggal ibunya, nggak bisa nangis dia. Tapi kita husnuzon aja, husnuzon. Hati sih udah mulai bergejolak sih waktu itu. Kalau musalsal bil buka, ya, dia tumbuh dari kolbu, maka akan jatuh ke dalam kolbu. Bukan karena kakinya kejepit. Ya. Lalu bagaimana cara untuk menjadikan kolbu itu kebunnya asrar, ladangnya rahasia? Kalau ladang kebun itu dirawat bukan? Kalau nggak dirawat namanya apa? Hutan, semak belukar. Kalau semak belukar, apa yang mau diambil? Pengen rumput. Nggak bisa, mesti dia dirawat. Untuk manen padi, bisakah? Mungkinkah itu biji kita tebar terus kita biarin 6 bulan lagi kita datang? Jadi nggak barangnya? Tumbuh nggak padinya? Enggak. Inilah nasib orang habis talqin nggak lagi datang kepada gurunya. Inilah nasib orang habis ngaji kepada gurunya nggak diamalin di rumah. Habis suluk tunggu lagi tahun depan baru diamalin lagi. Kejadiannya sama. Apalagi dikasih ijazah irsyad kemursidan, habis itu dia nggak amalin lagi. Banyak, maka banyak mursyid PA, itu antum PA. Dia harusnya pohonnya berbuah, tapi dia tidak merawat pohon itu. Akhirnya pohon kemursidan dia tidak berbuah. Akhirnya orang tidak dapat manfaat. Nah itu kejadiannya. Makanya mursyid hasad kepada mursyid. Kejadiannya pemimpin zawiyah, pemimpin surau hasad dengan pemimpin surau sebelah. Itu karena dia nggak rawat ini mazhar. Padahal kan ahlu turuk ini kekuatan ukhuwah mereka lebih kuat seharusnya daripada ahli syariat yang zahir. Orang syariat hanya dipersatukan dengan mazhab yang zahir, mazhab syafi'i yang zahir, mazhab kalami, asy'ari. Ini sudah masuk ke bab Naqsyabandi, Samani, Qadiri, dan seharusnya mereka lebih kuat lagi. Dan gak usah khawatir murid kita diambil orang. Kalau ada 3 biji, 1 biji ketan, lagi biji padi, 1 lagi biji yang mirip-mirip apa? Gandum, tebar. Apakah dia nanti ketukar tumbuhnya? Nah, akan ketukar.
itulah berguru kepada biji tumbuhan. Maka biji tumbuhan itu mursyid kita juga dalam bab nabat. Kalau ingin menumbuhkan ma'rifat asrar di kalbu murid begitu, gak akan ketukar rezekinya. Yang ini ya berkembang, dia gak akan. Maka Naqsyabandi gak akan talfik lah dengan yang lain. Tarekat itu berdiri sendiri nanti. Tapi kalau sudah mengalir sampai pada muaranya, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Buah macam-macam. Kalau udah nyampe di mulut sama gak? Sama aja ya. Fahrusuha birriyadati wa tahdzib lil akhlaq. Lalu bagaimanakah cara bercocok tanam di kebunnya kalbu? Mungkinkah orang punya sawah langsung tanam padahal belum dibajak? Mungkin nggak? Mesti dibajak dulu. Mau di mana aja pasti dibajak. Tahu bajak nggak? Bukan pembajak perompak, bukan. Tahu nggak bajak tanah? Menggemburkan tanah itu dia. Dulu masih manual. Kita kan baru kemarin ke daerah mana tuh udah situ juga ya. Kita melihat mirip-mirip seperti Ubud. Nggak tahu tuh mana yang lebih cantik itu daerahnya. Masya Allah. Dan nggak mungkin pakai mesin, pakai manual. Mereka bajak nggak ada, orang langsung tanam nggak ada. Mesti dibajak dulu, digemburkan dulu. Guru itu kenapa antum kalau datang minta talqin nggak langsung ditalqin? Karena kolbunya belum siap untuk ditanam bibit, belum dibajak. Maka dibajak dulu dengan ya Hayyu ya Qayyum, ya Latif, Wasa, atau kadang-kadang disuruh ngaji aja, nggak disuruh ngapa-ngapain. Ya itu pembajakan kolbu, menggemburkan ranahnya kolbu.